Sekelebat bayangan putih ini awalnya kukira hanya pantulan cahaya saja. Itu melintas waktu aku masuk ke sini. Aku sempat nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain waktu bayangan itu lewat. Tapi bayangan itu malah kelihatan makin jelas, makin jelas, makin jelas. Dan itu adalah wajah orang. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Sebelum aku lanjut ke cerita kali ini, subscribe dulu sobat-sobat yang suka mencari informasi dari peristiwa-peristiwa di sekitar kita lewat cerita. Cerita kali ini datang dari Pekanbaru, Riau, khususnya dari sebuah tempat yang memang kental dengan aura mistis. Ini datang dari Museum Sang Nila Utama. Ada apa saja memangnya di sana? Simak saja cerita ini sampai habis. Museum adalah tempat menyimpan benda-benda bersejarah yang usianya jelas nggak muda lagi. Bisa puluhan, ratusan, bahkan lebih tua dari itu juga ada. Dan karena nilai sejarah benda-benda itulah, ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi kalau kita berkunjung ke sini. Yang paling utama ya, jangan pegang-pegang sembarangan, karena dikhawatirkan bisa merusak benda-benda yang bisa jadi tidak akan ditemukan lagi itu. Seorang cewek mengunjungi sebuah museum yang pengelolaannya ada di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Aku akan posisikan diriku sebagai pencerita langsungnya ya. Hari itu, aku pengen aja datang ke museum sama teman-teman, karena penasaran dengan isinya dan pengen lihat aja sekali lagi dan sekali lagi. Pas pertama masuk, udah langsung disambut. Penampakannya itu sekelebat bayangan putih yang lewat gitu aja, tapi mataku masih bisa menangkapnya. Awalnya aku pikir itu cuma pantulan cahaya mungkin, karena kan bisa aja biasnya cahaya itu jadi mirip bayangan gitu kan. Apalagi kan aku baru aja masuk ke ruangan museum. Bisa jadi mataku masih menyesuaikan antara keadaan luar ruangan yang terang benderang sama keadaan ruangan yang lebih redup. Tapi waktu aku mulai jalan lagi melihat-lihat koleksi di sana, tiba-tiba bayangan itu lewat lagi. Aku kaget banget saat itu. Badanku spontan gemetar. Karena biarpun ini masih siang, orang yang datang ke museum itu kan gak sebanyak orang yang ada di mall. Jadi ya kesannya tetap sunyi. Keadaan seperti itu ya bikin merinding tentunya. Apalagi waktu aku perhatikan lebih sungguh lagi, cahaya putih itu jadi berwujud seperti wajah orang. Dan makin lama makin jelas. Ini bukan cahaya, ini wajah yang serem banget. Badanku yang gemeteran makin lemes dan keluar keringat dingin. Akhirnya aku nggak jadi terus. Tapi karena sudah kepalang tanggung ada di situ, sebelum pulang aku nyempetin diri foto dulu sama patung harimau Sumatera, juga dengan fosil yang mirip dengan siput di situ. Nah, di situ juga ada kejadian aneh yang aku alami. Waktu mau foto itu, ada pengunjung lain yang meringatin aku supaya jangan pegang-pegang barang di situ. Dia bilang seperti ini, "Bu, benda-benda itu jangan dipegang ya, nanti sakit." Tapi entah apa yang ada di kepalaku saat itu, aku kurang menghiraukan pesan orang itu tadi. Jadinya pas foto, aku sama teman-teman ngambil foto sambil tidak sengaja memegang beberapa benda begitu. Pas pulangnya, kami yang sempat megang benda-benda di museum itu merasa badan ini sakit semua dan kami semua demam. Kata orang-orang yang tahu, itu karena jahilnya kami waktu di museum. Mereka juga bilang kalau di Museum Nila memang biasa ada penampakan kayak gitu. Jadi kalian yang mau berkunjung ke sini, jangan kaget. Ini adalah cerita pengalaman dari sobat bernama Tania Sabila yang dimuat di Detikcom dan kusadur ulang menggunakan POV-ku. Cerita selanjutnya ini datang dari pengunjung lainnya di kesempatan berbeda. Waktu itu Museum Sang Nila Utama sedang ada pameran selama 1 bulan penuh. Di situ dipamerkan 79 koleksi senjata tradisional dari Provinsi Sumatera.
Karena penasaran dengan banyaknya senjata tradisional itu, aku pun memutuskan untuk pergi ke sana. Baru saja mulai menjelajah tempat pameran, hidungku tiba-tiba mencium wangi kembang. Rasanya dekat sekali sama sumber bau itu. Baru saja dapat pengalaman yang bikin merinding kayak begitu, malah kedengeran suara yang mirip auman harimau masih di lokasi itu juga. Nah, setelah pulang dari pameran itu, aku pun dapat mimpi yang aneh-aneh selama beberapa hari. Di mimpiku itu aku ngelihat senjata-senjata yang dipamerkan berubah menjadi macam-macam hewan. Ada yang jadi hewan melata, ada juga yang jadi hewan buas. Di mimpiku yang lain, aku ngelihat pedang Tologunias yang dipercaya punya kekuatan magis waktu dulu dipakai, itu muncul. Dan aku bisa melihat kekuatan itu ketika dipakai kepala suku Nias untuk berperang. Ini pengalaman singkat sih, dari seseorang bernama Heru dari sumber website yang sama. Pengalaman-pengalaman mistis seperti ini bukan cuma pengunjung yang mengalami, tapi ada juga pekerja di museum yang mendapat penampakan. Saya juga sebenarnya sering ngerasa takut kalau pas masuk area museum, apalagi kalau pas di lantai 2. Rasanya seperti ada yang melihat saya. Sosoknya suka berdiri di sudut ruangan sambil menatap tajam ke arah saya. Saya yakin itu bukan manusia, soalnya mukanya pucat, serem, ditambah rambutnya acak-acakan. Dia itu salah satu penunggu di sini. Ada banyak sih penunggu di sini. Bentuknya macam-macam, ukurannya juga macam-macam, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada semuanya di sini. Tapi nggak semua mereka itu beraura negatif. Ada juga yang punya aura positif. Kaget di awalnya, tapi sekarang sudah biasa. Ini pengalaman dari Rini Syafitri yang dimuat di Solo Post. Ya, namanya juga benda-benda tua, pasti punya cerita masing-masing. Karena kan kita nggak tahu apa saja yang sudah pernah dialaminya. Dulu juga pernah ada buruh bangunan yang jatuh waktu bekerja dan langsung kehilangan nyawa saat itu juga, karena jatuh dari lantai 2 dengan posisi kepala yang duluan. Arwah buruh itu pernah merasuki orang dan bilang kalau 2 tangannya itu tidak bisa lepas karena seperti dililit ular. Dan seperti itulah posisinya waktu terjatuh dan kehilangan nyawa saat itu. Ada juga ruangan yang lampunya sering sekali rusak dan bermasalah, padahal baru saja diganti. Mungkin penunggunya di situ ingin supaya ruangan itu tetap gelap, makanya dia bikin seperti itu. Munculnya sosok yang tidur di kasur samping pelaminan juga sering diceritakan sama pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Sosoknya punya rambut acak-acakan, matanya sayu, dan pelipisnya itu menghitam. Di Batu Keong juga ada sosok penunggu berwujud kakek-kakek yang duduk di atasnya. Jadi ya macam-macam ceritanya. Ini pengalaman Atuk, koordinator pemandu pengunjung museum Sang Nila Utama yang juga dimuat di website yang sama dengan Rini. Ternyata ada begitu banyak hal-hal yang mungkin nggak semua orang bisa melihat ataupun mengalami di tempat ini yang beredar dari mulut ke mulut dan dipercaya ada di dalam museum ini. Tapi hal positif dari banyaknya kisah mistis ini adalah semakin banyak orang yang jadi penasaran, ingin membuktikan benar atau tidak semua kemistisan itu. Tujuan yang kurang tepat sebenarnya untuk jadi alasan mengunjungi sebuah museum. Tapi kenyataannya hal itu membuat pengunjung yang datang terus meningkat. Kita nggak harus percaya pada adanya hal-hal mistis di sekitar kita, karena rasa percaya itu mutlak harus pada Tuhan saja. Tapi sekiranya di antara kita ada yang mengalami hal-hal mistis seperti ini, bukan hak kita juga untuk menghakimi apa yang mereka rasakan dan alami. Tetap ingatkan saja untuk jangan sampai kendor iman kepada Sang Pencipta. Sampai sini dulu Post Horor menemani kalian kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Makasih buat dukungan kalian lewat like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di voice story berikutnya. Bye!